Halo generasi Z, perkenalkan, saya Singgi Yoga Chandra dari SMA Negeri 1 Sukaraja. Hari ini saya mau ngajak kita semua berbicara tentang pentingnya menjadi generasi Z. Generasi yang berkualitas dengan literasi yang baik untuk kemajuan bangsa. Kalian sadar nggak sih, 20-30 tahun ke depan, kitalah generasi Z yang akan mengambil alih berbagai peran penting dalam berbagai bidang. Industri pangan, teknologi, pendidikan, bahkan pemerintahan, dari industri barang maupun jasa. Nah, dalam waktu yang masih kita miliki sekarang, ayo mulai bangun skill-skill yang bakal kita butuhkan di masa depan. Skill-skill yang bisa kita lakukan mulai dari literasi digital. Apapun yang akan kita lakukan atau kembangkan di masa depan, mulailah dari literasi digital. Apa sih skill yang dapat terasa? Yang pertama, kita bisa lebih mengasah kemampuan critical thinking kita. Yang kedua, communication digital. Tak bisa kita jauhkan komunikasi digital dari zaman yang serba cepat. Apapun kondisinya bisa kita lakukan dengan komunikasi digital. Dan yang terakhir, lebih jauh dan menariknya, kita bisa membentuk digital citizenship. Kita bisa membuat ruang alternatif dalam pertemanan maupun rekan kerja secara digital. Tapi tantangan kita juga nggak mudah sih. Sebagai generasi yang hidup di era digital, kita sering banget tertarik dengan hal-hal yang serba instan. Pokoknya semuanya harus cepat, nggak mau nunggu, nggak mau ribet, harus serba cepat. Kita sekarang sudah jarang search di platform pencarian. Kita lebih suka langsung search di TikTok atau YouTube. Benar gak? Kita ingat lagi ketika masih kecil atau bahkan kita belum lahir dulu, pas mau membeli barang harus datang ke tokonya, nyari-nyari di setiap sudut toko, panas-panasan. Belum lagi pas bawa pulang belanjaan, pasti ribet. Kalau sekarang tinggal buka aplikasi, scroll-scroll barang yang diminati, tinggal pencet order. Sekarang nggak ada tuh yang namanya panas-panasan, bahkan desak-desakan keluar rumah buat cari barang. Ketika belajar pun kita nggak mau ribet, lebih suka nonton video pendek untuk memahami materi, terus pakai template untuk bikin sesuatu. Kalau aplikasi udah nge-lag, ya tinggal uninstall aja. Tapi ada hal buruknya juga dari dunia digital ini. Informasi hoax, video-video yang nggak layak ditonton, bahkan judi online bisa tersebar dengan luas dan dapat diakses oleh banyak orang dimanapun. Dan juga membuat waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk berbagi cerita hari ini malah sekarang disibukkan dengan handphonenya masing-masing. Saya ingin mengajak sobat-sobat semua buat jadi pengguna internet yang bijak dan keren. Kita hidup di zaman serba digital, di mana informasi itu datang terus menerus tanpa henti, tiap detik, tiap scroll. Nah, tugas kita bukan cuma nerima semua informasi itu mentah-mentah, tapi juga ngefilter mana yang baik, mana yang hoax, dan mana yang bermanfaat. Kita juga dapat memanfaatkan internet untuk hal yang bermanfaat seperti bisnis digital, bahkan sekarang yang terkenal menjadi streamer. Bayangkan jika seluruh generasi muda Indonesia mampu menggunakan internet secara cerdas, maka dunia digital bukan lagi tempat yang menyesatkan, melainkan ruang yang mencerdaskan. Mari kita jadikan jempol kita sebagai alat perubahan dan mencerdaskan, bukan menjadi parasit bagi generasi Z. Di balik kecakapan mereka dalam berselancar di dunia digital, kita menyadari bahwa literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga mencakup aspek etika, keamanan, kritisme, dan tanggung jawab dalam menggunakan media digital. Generasi Z memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, namun juga tantangannya besar untuk menjelaskan informasi, menangkal hoax, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif dan produktif. Semoga dari kegiatan ini kita semua baik sebagai pendidik, orang tua, maupun pelaku pendidikan dapat lebih memahami perspektif generasi Z, mendampingi mereka dengan bijak, dan bersama-sama membentuk ekosistem digital yang sehat dan berdaya guna